Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Fitri. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi semester 6. Nomor induk mahasiswa 10517394. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban terbaik saya guna memenuhi kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Yuk disimak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan negara. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara. Keuangan negara juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah dari kebijakan fiskal ataupun moneter. Selanjutnya, dari sisi objek, ini dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana yang telah dikatakan yang telah dimiliki oleh negara atau dimiliki pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, atau perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Selanjutnya, dari sisi proses, keuangan negara adalah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana yang telah dikatakan, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana yang telah dikatakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Baiklah, selanjutnya adalah asas-asas penyelenggaraan keuangan negara. Yang pertama adalah asas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dapat dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya adalah asas universitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Selanjutnya asas kesatuan, yaitu mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Selanjutnya, asas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu tersendiri dan diserahkan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil pengandaan makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas proporsionalitas adalah pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Selanjutnya, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri memberi kewenangan lebih besar daripada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin tersenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan diaturnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama,
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ke-8 adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Yang ke-9 adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya yang ke-10 adalah kekayaan pihak lain sebagaimana yang dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga atau perusahaan negara daerah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan menggunakan keuangan negara seperti dana desa dan dana pilkada. Itu merupakan kebijakan yang sudah tepat karena mengingat dari penyebaran virus ini sangat berjalan dengan cepat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan dengan cepat dan tepat pula dan mengambil kebijakan secara rasional. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan mulai dari desa seperti melakukan kampanye pada masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Selain itu, dana desa itu dapat digunakan untuk membeli perlengkapan untuk pencegahan dari COVID-19 ini sebagai salah satu upaya untuk menyebar luas virus corona. Yang demikian di desa telah melakukan upaya pengurangan penularan dari virus ini, maka permasalahan di pusat akan terminimalisir juga. Selain itu, dengan diambilnya dari dana desa, selain itu dengan diambilnya dana desa dan dana pilkada ini bisa membantu penanganan dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh virus ini. Karena dampak dari COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat bekerja di luar seperti petani atau nelayan hingga ia tidak dapat mempunyai penghasilan. Maka tepatlah kebijakan pemerintah untuk memberi kebebasan untuk masyarakat dalam membayar cicilan selama setahun, lalu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dari tingkat atas sampai desa. Dengan begini masyarakat bisa sedikit pun maka tepatlah kebijakan pemerintah untuk memberi kebebasan kepada masyarakat dalam membayar cicilan selama setahun, lalu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dari tingkat atas sampai desa. Dengan begini masyarakat bisa sedikit meringankan beban hidupnya di masa pandemi corona seperti saat ini. Baiklah, itulah jawaban saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira